kurang, niat belajarnya cuma setengah-tengah, kemudian tidak menjaga taatan, maka metodenya itu sia-sia. Ya, bisa dipahami ya. Jadi meskipun metodologinya benar, kalau azamnya kurang, niatnya kurang, tekadnya tidak ada, ya, atau setengah-tengah, tekadnya cuma setengah-tengah. Kemudian yang kedua, tidak menjaga taatan, maka meskipun metodologinya bagus, bahkan profesor pun yang menciptakan metode itu, jika dua ini yang lemah, maka sia-sia, tidak bisa. Intinya dua ini yang pokoknya. Ya kurang lebihnya seperti itu ya. Insya Allah kesempatan kita masuk pada metodenya. Jadi tadi metode ini tidak terlalu berpengaruh ya. Cuma tidak apa-apa kita bahas metode-metode lah. Ya. Jadi meskipun tidak berpengaruh, cuma nggak apa-apa kita bahas ya. Tidak terlalu berpengaruh. Cuma metode cara menghafal salaf ada dua pokok penting. Pertama, dia membulatkan tekadnya. Ya, harus niat yang kuat. Ya. Harus punya tekad, azam. Kalau istilahnya itu azam. Azam dan niat beda. Harus ada azam yang kuat. Saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Hanya ada tindakan, lahir tindakan. Setelah azamnya kuat, hanya lahir tindakan. Yang kedua, menjaga ketaatan. Insya Allah jika kita mampu mengamalkan yang dua ini, saya yakin jika ini dua terlakukan, meskipun kitab apa bisa kita hafal, bisa kita pelajari. Iya. Sebenarnya pengalaman saya sedari kecil masih di Sulawesi. Dan saya harus hafal Ibnu Malik, saya harus hafal kitab sejarah lain, saya harus hafal kitab Risalah. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah kita hafal kitab tafsir lain, kitab Riyadhus Shalihin, Alfiya Ibnu Malik, kemudian Bait Zubat, kitab Fathul Qorib, kitab Sadinatul Najah, kitab Bait Syatibiyah, kitab Zubat, kitab Syatibiyah. Memang adalah dalam menghafal nantinya, memang ada kesulitan. Cuma kalau teringat lagi tekad kita yang kuat, niat kita yang kuat, nah insya Allah. Salah satunya yang buat tekad kita kuat, niat kita kuat, nah, saya harus seperti ini agar orang tua saya bangga dengan saya. Nah, ini juga salah satunya. Hanya saya harus belajar, orang tua saya harus bangga. Insya Allah besok kita lanjutnya. Antum hari Senin insya Allah kita lanjut tentang metodologi belajar. Baru masuk pada metodologi langkah-langkah. Tadi dua ya, jangan pernah tinggalkan yang dua. Tadi pertama harus niat, azam yang kuat, jangan setengah-tengah. Yang kedua jaga ketaatan. Ya, barulah yang ketiga metodologi dalam menghafal. Meskipun ini pengaruhnya tidak terlalu besar, cuma tidak apa kita bahas tentang metodologi langkah-langkah ulama salaf dalam menghafal. Cuma intinya dari puncak ulama salaf menghafal apa yang pertama, yang apa? Azam yang kuat, tekad yang kuat, jangan setengah-tengah. Yang kedua adalah menjaga ketaatan. Ini dua pokok penting. Ya. Kalau dua ini yang penting, insya Allah meskipun mau hafal kitab apapun mudah, sangat mudah, tidak ada yang sulit. Ya, coba praktekkan saja yang dua ini, coba praktekkan itu. Ada yang mau ditanyakan ya? Pertanyaan Nana itu kan yang pertama itu harus memiliki niat dan azam yang kuat. Nah kadang kan kalau misalnya kita lagi menghafal kan pasti kayak menemukan suatu kesulitan misalnya atau mungkin susah masuk di memori gitu kan. Nah kemudian kayak kita sering niat kita langsung kendor gitu, ya Allah bisa nggak sih, kadang kayak capek gitu, sampai kadang malas karena mungkin susah menghafal gitu. Bagaimana kayak menimbulkan kembali semangat untuk menghafal tersebut kalau misalnya lagi gimana gitu Kak, karena kadang juga niat kayak apa kayak lain-lain tuh kayak bisa berubah gitu Kak, walaupun misalnya pertama kita Nah ini masalah umum dalam talibul ilmi, dalam menuntut ilmu terkadang memang timbul perasaan iya, jadi pengalaman apalagi kalau kita menghafal Al-Quran ya. Nah, ini penyakit
para santri, para penghafal Al-Quran. Kalau kita dalam menghafal Al-Quran itu biasanya jika hafalan kita masih dari juz 1 sampai juz 10 itu umumnya sama perasaannya. Itu seperti itu, sering kita berpikiran ini kapan selesainya ya Allah. Saya hafal sampai 30 juz. Jadi hafalan kita dari juz 1 sampai juz 10 itu biasanya muncul perasaan bisa nggak ya selesai sampai 30. Nah, setelah masuk dari juz 11 sampai juz 20, hafalan kita ini udah ada 20 juz ya, udah 10 juz lebih hafalan kita. Dari juz 11 sampai juz 20 itu biasanya muncul pikiran bosan dalam menghafal. Bosan dalam menghafal dan malas merojaah. Niat itu biasanya kita niatnya malas merojaah. Kalau sudah hafalan kita sudah 11 juz sampai 20 juz. Yang tadi kalau masalah muncul dari juz 1 sampai juz 10 adalah seperti itu. Nah, setelah masuk juz 21, juz 30 muncul sifat tergesa-gesa ingin selesai hafal. Ini saya harus selesai cepat. Saya harus cepat menghafal Al-Quran. Akhirnya setelah selesai 30 juz, kesusahan merojaah. Nah, ini penyakitnya. Ini penyakit, ini pengalaman. Itu penyakit seperti itu sudah wajar. Ya, seperti itu. Apalagi kalau kita menghafal kitab tafsir lain, wah, ini tantangannya lebih besar lagi. Tantangan lebih besar lagi kitab tafsir lain. Lebih tebal daripada Al-Quran. Ya, karena itu tafsirnya plus tafsir Al-Quran yang kita hafal plus tafsir. Nah, kadang-kala nantinya kita sangka ini bagian ayat, ternyata tafsirnya. Makanya seperti itu ya, tidak dimurojaah terutama hafalan kitab tafsir lain itu. Kadang-kala kita mengira ayat ternyata itu tafsirnya. Lebih lagi kalau bait Syatibiyah, bait Zubat, bait Manik, ini kadang-kala sering tertukar hafalannya. Apalagi permasalahan yang hampir sama. Syatibiyah sama Alfiyah berbicara masalah tata bahasa. Nah, Alfiyah berbicara masalah nahwu sharaf, Syatibiyah tentang qiraat yang hampir sama sebenarnya. Nah, itu kadang-kala bahkan sering tertukar. Ya. Memang seperti itu. Salah satu yang menyebabkan tiba-tiba kita down secara ketika kesusahan dalam menghafal. Ya. Makanya perlu gimana cara mengatasinya. Memang seperti itu ya, penyakit. Kadang-kala kita melewati rintangan dalam menghafal, tiba-tiba niatnya kurang. Langsung, aduh, bisa nggak ya? Niatnya kurang, akhirnya nggak jadi menghafal pada saat itu, langsung tidur. Ya, nah, itu sudah biasa. Caranya gimana mengatasinya tentunya makanya setiap hari, bahkan setiap saat, perbanyak mendengar kisah-kisah ulama terdahulu. Kita punya prinsip seperti ini. Jika kita misalnya lagi down karena susah dalam menghafal, kita langsung baca kisah ulama ini. Wah, sedangkan ulama ini misalnya dia menghafal sampai beberapa jilid kitab, saya sama-sama makan nasi. Waktu saya diberi Allah cuma juga 24 jam, masa saya tidak bisa. Atau misalnya kita mendengar kisah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sekarang jadi ulama besar ya, karyanya sudah kita baca Fathul Bari, yang dulunya juga susah belajar, masa saya tidak bisa seperti itu. Hanya harus mendengar kisah-kisah para ulama. Kalau mendengar kisah lagi para ulama, insya Allah niatnya jadi kuat lagi. Jangan dituruti. Akhirnya dituruti, wah, yalah memang saya tidak bisa, udah selesai. Hanya ditutup bukunya, kelar lah. Setan gembira. Makanya perbanyak dengar kisah-kisah saat turun atau down semangat. Karena cara saat membangkitkan diri semangat.